Selamat pagi, siswa-siswi SMK Ratnawarta Ubud. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika hari ini. Kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Ya, sehat semua ya. Ya, Ibu lihat semua wajahnya cerah-cerah, semua sehat. Semua sudah melengkapi diri dengan buku tulis dan pensil atau pulpen? Sudah. Ibu Tu Ernawati 10 AP3. Ibu Tu Ernawati 10 AP3 sudah melengkapi diri dengan buku dan alat tulis? Sudah, Bu. Sudah. Oke, bagus. Semangat ya. Oke, anak-anak. Kita langsung saja ya. Ya. Gimana tugasnya anak-anak? Ibu lihat masih banyak yang belum mengirimkan. Ya, ingat ya, tugas 2 ini adalah syarat utama untuk mengikuti ulangan harian yang akan Ibu adakan sekitar tanggal 6 September ya. Ya, jadi harap segera mengirimkan tugas agar bisa mengikuti ulangan hariannya. Oke, Desa Putu Riris Setiawati 10 AP4 sudah mengirimkan tugas 2? Desa Putu Riris Setiawati. Sudah, Bu. Sudah, bagus ya. Jadi belajar kembali, anak-anak pelajari lagi materinya mengenai pangkat, akar, dan logaritma. Agar bisa nanti mengerjakan soal ulangan harian. Oke, anak-anak. Kita tinggalkan dulu materi pangkat, akar, dan logaritma ya. Sekarang kita masuk ke materi baru ya. Materi bab 2. Mengenai ya persamaan nilai mutlak. Ini adalah materi setelah pangkat akar logaritma ya, materi bab 2 mengenai persamaan nilai mutlak. Ya, jadi ada siswa yang berada di kelas 10 P5 sampai 10 P10 ya. Jadi ini ada titip salam dari ibu gurunya ya, Ibu Gusti Ayu, istri Dewi Ratih ya. Ibunya sedang berada di Surabaya, sedang berada di Jawa Timur, terjebak tidak bisa pulang ya, karena di sana masih pandemi. Jadi untuk sementara ini ibu yang akan membimbing kalian. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk persamaan nilai mutlak ya, di sini ada sedikit ya kalimat motivasi ya. Jadi melakukan hal positif adalah nilai mutlak dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus selalu melakukan hal yang positif dalam hidup ya. Berpikir yang positif, berkata yang positif, dan berbuat yang positif. Dan kita akan menjadi manusia yang positif. Ya, manusia yang hebat. Ya. Dan nilai mutlak dalam matematika adalah membuat semua bilangan menjadi positif. Ya, jadi dalam nilai mutlak ini, pembelajaran nilai mutlak ini, kita akan membuat semua bilangan menjadi positif. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita lihat. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mampu memahami konsep nilai mutlak. Yang pertama. Lalu, mampu menentukan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan terakhir, mampu menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut ya. Jadi mampu menentukan persamaannya dan mampu menentukan penyelesaiannya dalam bentuk himpunan penyelesaian. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sudah ya? Ya, kita lanjutkan.
Oke, materi yang kita pelajari adalah mengenai pengertian nilai mutlak. Lalu persamaan nilai mutlak. Ya, ini persamaannya mengandung dalamnya pengertian dari persamaan nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Dan ini yang terakhir ya, yang paling penting ini ya, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Karena nanti soal-soal yang diberikan adalah mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dahulu dari pengertian nilai mutlak. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Ya, di sini sudah ada. Nilai mutlak adalah jarak dari suatu bilangan dari titik nol pada garis bilangan. Ya, nanti kita gambar garis bilangannya ya. Jadi, nilai mutlak itu sebenarnya adalah jarak ya dari suatu bilangan ke titik nol. Ya, ini disimbolkan dengan seperti ini. Ini dibaca nilai mutlak dari X. Ya, ini dibaca tandanya seperti ini, ada garis depan dan garis di belakang dari variabel. Ya, ini dibaca nilai mutlak dari X. Di mana nilai X ini bisa berarti positif X, jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak ini, X ini bisa bernilai negatif, min X, jika X-nya kurang dari 0. Ya, ini rumus umumnya anak-anak ya. Oke, kita coba aplikasikan. Seperti apa nilai mutlak itu. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Ya, ini, perhatikan. Jadi yang disebut dengan nilai mutlak adalah jarak dari suatu bilangan ke titik 0. Misalkan kita ambil titik 5. Ini titik 5 ya. Titik 5 jaraknya ke 0 berapa ya? Berapa langkah ya? IKD, Jaka, 10, AP4. Ada? IKD, Jaka, Putra, 10, AP4. Berapa jaraknya dari titik 5 ke titik 0? Berapa langkah? Coba hitung. 1, 5 langkah. 5 langkah, betul. Jadi jarak dari titik 5 ke titik 0 adalah 5. Positif 5 ya. Nggak mungkin jarak itu min ya. Plus ya, positif 5. Misalkan Jaka ditanya, berapa Jaka jarak dari rumah Jaka ke sekolah? Jauh. Berapa kilometer? Berapa kilometer jarak rumah dari rumah Jaka ke sekolah? Kira-kira? 15 kilometer. Apakah ada yang mengatakan min 15 kilometer? Tidak. Benar jawab, Jak. Karena jarak itu selalu positif. Ya, namanya jarak selalu positif. Jadi jarak itu adalah 5. Ya, bagus ya Kak. Semangat ya. Dulu Jak, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang Ibu tanya kepada Niketut Surati, 10P8. Di mana itu belajarnya? Di Balai Banjar itu ya? Niketut Surati. Bisa menjawab ya, Niketut Surati. Di mana itu belajar berdua? Hah? Bisa menjawab ya? Coba diklik unmute-nya. Unmute-nya diklik Niketut Surati 10AP8. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Belajar di mana itu, Nak? Di Balai Banjar. Di rumah? Apa di Balai Banjar kayaknya itu ya? Ya. Di Balai Banjar ya? Ya. Ingat selalu menggunakan masker. Ya. Tempat yang ramai selalu menggunakan masker. Niketut Surati, pertanyaan Ibu adalah berapa jarak dari titik min 5 ke 0? Coba. 4. Dari min 5 ke 0 berapa jaraknya? 5. Berapa langkah? Iya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi walaupun dia awalnya titiknya berupa negatif, min 5, tapi karena sudah jarak yang ditanya, jadi jaraknya pasti positif. Nggak ada yang mengatakan berapa jarak dari titik min 5 ke 0. Oh, jaraknya min 5, Bu. Tidak ada jarak min bernilai negatif ya. Jadi jarak dari titik min 5 ke 0 selalu positif ya. 5 langkah ya. Jadi jaraknya 5 langkah ya. Niketut Surati sama siapa itu sebelahnya? Temen? Ya. Ya, Dewi. Kelas 10 juga ya?
Ya, semangat Ya. ya. Ingat pakai masker juga ya, kalau di tempat yang ramai. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, ini untuk jarak ini ya, untuk nilai mutlak atau jarak dari min 5 ke titik 0, kita tulis nilai mutlak dari min 5. Ingat, nilai mutlak dari min 5 karena jarak itu selalu bernilai positif. Jadi, hasilnya adalah positif 5. Ya, pada garis bilangan di atas, jarak min 5 terhadap titik 0 adalah 5 langkah. Begitu juga dengan ini, dari titik 5 ke titik 0. Ya, dari titik 5 ke titik 0. Tolong di unmute ya suaranya. Wahyu ya. Tolong di unmute semuanya, biar nggak rame. Di unmute ya. Oke, begitu juga dengan ini, titik 5 ya, ke titik 0. Seperti ini penulisannya, nilai mutlak dari 5, nilainya kalau sudah negatif jadi positif, kalau nilai mutlak dari bilangan positif jangan jadikan negatif ya. Ya, nilai mutlak dari positif tetap positif. Itu ya, ingat prinsipnya pada nilai mutlak. Nilai mutlak dari bilangan negatif hasilnya positif. Nilai mutlak dari bilangan positif hasilnya positif juga ya. Oke. Sudah ini? Ditulis sedikit ya, diorak-orak sedikit ya. Agar nggak lupa nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, konsepnya. Ini ya, karena jarak selalu bernilai positif, maka kita tidak perlu menggunakan garis bilangan lagi. Nggak perlu kita buat garis bilangan lagi ya untuk menyelesaikan nilai mutlak. Cukup menghilangkan tanda min pada bilangan yang akan kita mutlakkan. Jika bilangannya negatif, ya. Jika bilangannya negatif, cukup menghilangkan tanda minnya saja. Oke, udah ya. Ini konsep yang harus kalian pahami. Oke, sekarang kita lanjutkan. Contohnya seperti ini. Nilai mutlak dari min 7. Ya, nilai mutlak dari min 7 adalah, ingat, hilangkan negatifnya. Ngurah Agung Satria Praja 10 AP8. Ngurah Agung Satria Praja 10 P8. Sudah. Berapa nilai mutlak dari min 7 hasilnya, nak? Berapa Ngurah Agung? Nilai dari nilai mutlak min 7. Bisa ya? Bisa. Iya, nilai mutlak dari min 7 adalah 7. Ya, seperti itu gampang ya. Kita lanjutkan. Nilai mutlak dari 13. Ya 13. Karena sudah positif ya tetap positif ya. Oke, mudah ya anak-anak ya. Mudah-mudahan ulangannya seperti ini ya. Dapat 100. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan ya ini agak ini sedikit ya, butuh konsentrasi tinggi. Ayo. Persamaan nilai mutlak. Ya. Masih ingat dengan pengertian persamaan anak-anak? Di SMP sudah kalian dapatkan mengenai persamaan linier. Ya, persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan. Jadi kalau ada kalimat terbuka, misalkan X plus Y sama dengan Z. Misalkan 5 ditambah X sama dengan 10. Ya, kalau ada seperti itu kalimatnya, itu disebut dengan persamaan. Nah, sekarang kalau persamaan nilai mutlak itu apa? Ya, gabungan dari persamaan dengan nilai mutlak. Jadi persamaan nilai mutlak adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan dan memuat nilai mutlak. Jadi kalau di SMP kalian belajar mengenai persamaan linier biasa. Nah, kalau SMK kalian belajar mengenai persamaan linier yang mengandung nilai mutlak. Ada nilai mutlaknya nanti ya. Seperti apa contoh soalnya? Ya, kita lihat. Sudah selesai nih? Saya ganti slide-nya? Belum? Ya, silakan ditulis dulu. Ya, ini untuk pengertian aja anak-anak. Nah, tapi nanti soalnya tidak seperti ini ya. Nanti soal-soalnya seperti soal-soal persamaan ya.
Oke. 10 AP8, ngurah. Mana wajahnya ini ya? Ngurah 10 AP8. Ada ya? Ada orangnya Bu, ya? jakanya unmute tadi, Bu. Gimana? Apa ranci tuh? 10 AP8, ngurah. Hilang layarnya ini ya. Mana wajahnya Ibu nggak bisa lihat. Ya, sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Woi, di-unmute lagi. Di-unmute lagi. Oke, lanjut ya. Siap, Nek. Udah bacot sih. Ya, yang penting tetap semangat, masih bisa ketawa. Ibu udah senang kaliannya. Tetap semangat, tetap sehat. Ya. Kita lanjut ke sifat persamaan nilai mutlak. Oke. Operasi persamaan nilai mutlak pada satu ruas. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Nah, seperti ini. Jika menemukan nilai mutlak X sama dengan A, ya nanti ada dua nilai dari A tersebut. Ya, jadi A-nya itu bisa kita positifkan, atau A-nya bisa kita negatifkan seperti ini. Lihat, perhatikan yang kuning ini. A-nya bisa bernilai positif, A-nya juga bisa bernilai negatif. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak sama dengan 5. Sama seperti ini ya, lihat bentuknya. Yang ini, nilai mutlak X sama dengan A, sama seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan 5. Berarti yang mana kita rubah menjadi positif dan negatif? Coba. Wahyu, 10 AP4? 10 AP4 Wahyu, coba, nggak apa-apa, salah. Yang mana kita jadikan positif dan negatif dari soal ini, Wahyu? Wahyu? Bingung dia. Wahyu, yang mana? Coba dijawab aja, nggak apa-apa. Yang mana kita buat positif menjadi negatif dari soal ini? 5. Nilai mutlak dari X sama dengan 5. Ah, yang mana? 5. Negatif 5. 5. Ya, 5-nya yang kita olah, anak-anak. 5-nya yang kita olah, jadikan positif dan jadikan negatif. Ya, seperti ini anak-anak, perhatikan. Nilai mutlak dari X sama dengan 5. Jelaskan Jaka, saya 5-nya sama yang Jaka. kita rubah bernilai positif, jadi X-nya bisa bernilai negatif. Ya, jadi nilai mutlak dari X sama dengan 5, itu hasilnya adalah X-nya bisa 5, atau X-nya bisa min 5. Ya, ingat ada dua nilai ya. Jadi himpunan penyelesaiannya menjadi min 5,5. Ingat, nilai yang lebih kecil ditulis terlebih dahulu. Kan min 5 lebih kecil. Berarti min 5,5. Nah, ini penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 5. Sudah anak-anak disalin ya? Ya, ingat jangan ditonton saja. Jangan ditonton saja, ingat tangannya ikut bekerja. Tangannya bekerja menulis, nanti biar tidak lupa. Sekarang ingat, besok mungkin sudah lupa. Ya. Sudah disalin anak-anak? Wahyu, sudah disalin Wahyu? 10 AP4? Sudah ditulis ini, yang di layar. Sudah Wahyu ya? Wahyu kok kilang-kilang. Sudah? Nik-niknya, Bu. Hah? 29, Bu. Gimana? Sudah? Iya, bagus. Kalau sudah bagus, yang lain juga bagus. Ya, sudah mau menyalin. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Nah, sekarang tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 3. Ya, sama seperti tadi. Coba kalian pikirkan. Coba kalian pikirkan berapa himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 3. IKD urip semara wiguna 10 P7. Ada? IKD urip semara wiguna 10 AP7. Silakan di-unmute.
Kira-kira berapa ya himpunan penyelesaiannya? Urip? Kadek urip? Belum menemukan. Oke, Nilo Easi Maharani 10 AP 9. Ada? Ada, Bu. Ya, berapa kira-kira nak? Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 3? Nilai mutlak X sama dengan 3. Nilai mutlak X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Iya, bagus. X sama dengan positif 3 atau X sama dengan negatif 3. Oke, good. Berarti udah paham. Oke. Oke, jawabannya kita cocokkan. Ya, jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Nah, sekarang penulisannya. Niwayan Bintari Mas Pialangi. 10 AP 10. Ada ya? Gimana penulisannya ya? Yang mana lebih dulu ditulis? Ada Niwayan Bintari Mas Pialangi. Ada. Tolong di-unmute. Oke, belum menemukan. Oke, Dewa Gede Oka Ambara 10 AP 10. Anjay. Ada? Tolong di-unmute. Ada. Ya, ada. Good. Gimana penulisannya? Yang mana ditulis lebih dulu? 3 atau min 3? Min 3. Iya, jadi yang ditulis lebih dulu yang bagaimana? Min Yang nilainya lebih? Min 3. Ya, yang nilainya lebih mana ditulis lebih dulu? Yang nilainya lebih? Lebih kecil. Kecil, bagus. Jadi Kecil. penulisannya adalah, ya silakan di-unmute lagi ya. Jadi penulisannya adalah min 3,3. Ya, tulisnya lebih kecil. Ini ya, himpunan penyelesaiannya ya. Oke, ingat kalau nilai mutlak, himpunan penyelesaiannya bisa ada 2 alternatif ya. Bisa berupa negatif dan bisa berupa positif. Bagaimana cara membuktikannya, Bu? Jawaban itu betul atau enggak? Nah, cara membuktikannya kita masukkan kembali. Ini kan X. Ini kan X-nya min 3. Ini kan X-nya 3. Kita masukkan kembali ke soal. Min 3 kita masukkan ke sini, anak-anak. Ke sini. Ganti X-nya dengan min 3. Berarti jadinya gimana? Nilai mutlak dari min 3 sama dengan berapa nilai mutlak dari min 3? Ya, 3. Ya, kan sudah kita bahas tadi konsepnya. Nilai mutlak dari min 3, ya 3. Betul, cocok. Sekarang kita coba, uji coba yang ini sekarang. Yang 3. Masukkan ke sini ke soal. Ganti X-nya dengan 3. Nilai mutlak dari 3 sama dengan? Ya 3. Ya cocok. Berarti betul jawaban ini. Itu cara membuktikannya ya. Oke. Bisa kita lanjut anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang seperti ini anak-anak. Persamaan nilai mutlaknya. Nah, sebenarnya sama konsepnya seperti tadi. Yang mana kita positifkan dan negatifkan anak-anak. Coba. Intan Pratiwi. Oh, biar AP lain aja deh ya. Dewa Ayunanda Widiasih 10 AP2. Dewa Ayunanda Widiasih 10 AP2. Ada? Tolong di-unmute. 10 AP2 Dewa Ayunanda Widiasih nomor 20. Belum siap. Oke. AP3 Sang Ayu Made Lestari Dewi. Ada? Yang mana kita jadikan plus dan min? Coba. Sama seperti tadi. Ada? Oh, belum siap. P5, ini Komang Indra Darmawan. Nah, ada siap ini pasti nih. P5. Komang Indra Darmawan. Enggak, nih Kadek Bunga aja deh, nih Kadek Bunga. Nih Kadek Bunga. Nih Kadek Bunga. Halo. Yang mana kita plus dan min kan ini, anak? Nih Kadek Bunga. Ada? Nih Kadek Bunga. Jawabannya negatif 3, Bu. Nih Kadek Bunga. Yang mana kita plus min kan? Sama seperti tadi. Yang di ruas kah? Kanan.
Niputu Mirayanti. 7. Iya, 7-nya kita olah anak-anak. 7-nya kita olah sama seperti tadi. Berarti seperti ini jadinya. Ini dibaca nilai mutlak dari X min 4 sama dengan 7. Ya, 7-nya kita olah anak-anak, ini lihat 7-nya. Jadi kita hilangkan nilai mutlaknya, untuk menyelesaikan hilangkan nilai mutlaknya, tapi dengan syarat 7-nya kita olah, kita rubah jadi dua alternatif jawaban. Jadi nilai mutlak dari X min 4 sama dengan 7, kita buka nilai mutlaknya, kita hilangkan nilai mutlaknya menjadi, ambil dalamnya aja ya. Ambil ininya aja, X min 4 sama dengan 7, atau X min 4 sama dengan min 7. Ya, itu perubahannya anak-anak. Ingat, untuk menghilangkan nilai mutlak, kita ini olah. Di ruas kanan ini kita olah konstanta, di ruas kanan kita olah. Yang satu jadikan positif, yang satu jadikan negatif. Yang satu jadikan negatif. Yang satu plus 7, yang satu min 7. Sudah sampai di situ konsepnya? Ya harus pahami konsep perubahan dari nilai mutlak menjadi tidak nilai mutlak ya. Yang satu jadikan positif konstantanya, yang satu jadikan negatif. Udah, ya sekarang kita coba selesaikan salah satu. Selesaikan ini lebih dahulu ya, di ruas kiri ya. Yang di kiri ini. Bagaimana penyelesaiannya? X min 4 sama dengan 7. Sudah di SMP nih. Sama seperti persamaan linear biasa. Untuk menentukan nilai X, berarti yang mana kita turunkan? Ya, X-nya turunkan. Ya, tulis sama dengan 7-nya turunkan. Karena 7 sudah di ruas kanan, turunkan ya. Nah, sekarang ini min 4-nya. Awalnya min 4-nya kan letaknya di ruas kiri sama dengan. Kita pindahkan dia ke ruas kanan. Dari min menjadi plus. Ya. Nih, min 4 pindah ke ruas kanan. Ini kan awalnya di ruas kiri. Di ruas kiri sama dengan min 4-nya. Kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan. Ini kan sama dengan, ini di kanan. Awalnya di kiri. Ya, dari min 4 menjadi plus 4. Jadi, X sama dengan 7 plus 4. Jadi, X sama dengan 11. Ya, ketemu hasilnya. X sama dengan 11. Seperti ini penyelesaiannya. Ini sudah di SMP. Anak-anak tolong ingat-ingat lagi ya. Nah, sekarang yang ini anak-anak. Sama prosesnya. X min 4 sama dengan min 7. Ya, yang mana kita turunkan? Ya, turunkan X-nya. Turunkan sama dengan. Turunkan min 7. Nah, sekarang min 4-nya ini. Min 4-nya ini. Ini kan awalnya di ruas kiri. Sekarang kita akan pindahkan ke ruas kanan. Berarti sama seperti ini. Min 4 di ruas kiri, pindah ke ruas kanan menjadi plus 4. Ya, jadi X sama dengan min 7 ditambah 4, min 3. Ya, jadi X sama dengan min 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, berapa himpunan penyelesaiannya? Ayo, berapa koma berapa gitu. Ini KD OCA, 10 P1. Ini KD OCA, 10 P1 ada ya? Ada? Ada? Ini KD OCA, 10 P1. Belum siap. IKD Agus Aryasa, ada ya? KD Agus Aryasa, 10 P10. Berapa himpunan penyelesaiannya nih? X sama dengan 11, X sama dengan min 3. Jadi berapa himpunan penyelesaiannya? Ya, coba. Ikomang Widi Nugraha Saputra, 10 P7. Coba dijawab aja, tidak apa-apa, salah namanya juga belajar anak-anak. Ikomang Widi Nugraha, ya, 10 P7. Ya, Bu. Belum siap. Udah, Bu. Iputu Dika deh, Iputu Dika, 10 AP5. Iputu Dika, 10 AP5. Oke. Nggak ada? Min 3,11. Iya, betul. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, ya kita ambil dari yang bilangan lebih kecil ya. Ya, jadi penyelesaiannya adalah min 3,11. Ini himpunan penyelesaiannya. Kalau kalian masih ragu, apakah betul jawaban saya? Kita bisa buktikan anak-anak. Buktikan. Caranya adalah kita masukkan ini min 3 ini ke soal kembali. Ini kan X. Min 3, X sama dengan min 3, X sama dengan 11. Kita masukkan min 3 ke soal. Ganti X-nya dengan min 3. Ini kan min 3. Min 3
min 4. Berapa? Min 3, min 4. Berapa min 3, min 4? Coba dijawab semua. Min 7. Min 3 yang bisa jawab coba. 7. Min 3, min 4 berapa? Min 3, min 4. Min 3 dikurang 4. Min 7. Min 7, betul. Min 7. Di sini kan min 7 di dalamnya, dalam nilai mutlak ini. Nah, sekarang kita mutlak kan? Berapa nilai mutlak dari min 7? Ayo dijawab aja, Nak. Di-unmute aja. Ya, nilai mutlak dari min 7 adalah 7. 7. Jadi terbukti, Nak, betul jawaban kita ya. Oke, sekarang kita coba uji coba lagi yang 11. Masukkan 11 ke soal. Ganti X dengan 11. 11 kurang 4, berapa? 7. 11 kurang 4 berapa? 7. Berapa? 7. 7. Ya, berarti nilai mutlak dari 7 berapa? Min 7. Nilai mutlak dari 7? Min 7. Nilai mutlak dari 7. Ya, 7. 7. Jangan. Ya, nilai mutlak dari 7 ya 7. Jadi terbukti jawaban kita. Ya, jadi kalau nilai ini dan ini kita masuk ke soal hasilnya pasti. Wih, siap Jaka. Itu artinya jawaban kita sudah Tahu. betul. Oke, sudah ya. Kita bisa lanjut. Sudah disalin ini anak-anak? Sudah disalin belum? Iwayan Susila, P8, sudah disalin? Udah. Ya, oke. Begitu kerja. Lanjut ya. Kita coba lagi ya. Oke, ganti slide-nya. Contoh berikutnya. Nah, ini anak-anak. Sama seperti tadi. Yang mana kita olah anak-anak? Ini adalah nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan min 1. Yang mana kita olah? Yang di ruas kah? Kanan. Jadikan positif dan negatif. Berarti yang di ruas kanan jadikan nilainya berapa? Jadikan nilainya? 1 atau? Min 1. Atau min 1 ya. Jadi ini disalin aja ini X plus 5-nya disalin. Tanda mutlaknya dihilangkan. Tapi syaratnya X plus 5 sama dengan min 1 negatif atau X plus 5 sama dengan plus 1 atau plus 1. Ini dibaca plus 1 positif ya. Ini yang membedakan. Ini min, ini plus. Ya. Kadek Ocha kok kemana-mana wajahnya ini? Iya, coba di depan layar biar bisa Ibu lihat. Kadek Ocha. Iya. Oke, sekarang kita selesaikan nih. Coba Kadek Ocha. 10 AP 4. Nih, selesaikan yang kiri dulu yuk. X plus 5 sama dengan min 1. Gimana penyelesaiannya? Yang mana kita turunkan? Kadek Ocha. Yang mana kita turunkan terlebih dahulu? X. Ya, X-nya turun. Tulis sama dengan min 1 turun plus 5. Kita apakan? Kadek Ocha, plus 5 kita apakan? Pindahkan ke mana? Ke bawah. Iya, ke bawah, tapi ke kiri atau ke kanan? Ke ruas kanan. Kita mau kumpulkan ya dengan min 1. Plus 5 pindahkan ke ruas kanan. Jadi plus jadi min. Iya. 5 pindah ke ruas kanan jadi coba jadi min. Berarti menjadi X sama dengan kita mau cari nilai X saja. Jadi di ruas kiri kita letakkan X saja. Sisanya semua pindahkan ke ruas kanan. Ya, min 1 kan sudah di ruas kanan. Min 1 turun. Plus 5 pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Berarti X sama dengan min 1. Min 5 berapa? Min 6. Iya. Masa nggak dikitang, Mas? Iya. Berarti mau jawab aja ya. Ya, oke. Sekarang berikutnya. Yang ini X plus 5 sama dengan 1. Ayo dicari. Berapa nilainya? X sama dengan Ayo, berapa nilai? Ibu mau tahu nih Wayan Heli Ani 10 AP 7. X min 4. Wayan Heli Ani 10 AP 7. Berapa nilainya coba hitung? Berapa nilai X-nya? X min 4. Ini Wayan Heli Ani 10 AP 7. Berapa nilai X-nya? Yang ini. X plus 5 sama dengan 1. Coba unmute.
X Min 4. X sama dengan 4. Min 4. Berapa? Min 4. Min 4. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Ya, X sama dengan 1 turun, plus 5 pindah ke kanan jadi min 5. X sama dengan? Ya, min 4. Good. Sekarang berapa himpunan penyelesaian Niwayan Junita? Niwayan Junita. Kayaknya udah ini nih. Ya, X sama min 6. Niwayan Junita berapa himpunan penyelesaiannya? Ini dan ini. Min 4, Berapa? min 6. Min 6, Min 4. Yang mana? Iya, yang kecil dulu ya. Yang kecil mana? Min 6. Oke, jadi yang kecil kalau untuk bilangan negatif semakin besar angka semakin kecil dia anak-anak. Kebalikan dengan bilangan positif ya. Jadi yang kita tulis lebih dahulu adalah min 6. Min 6 ini lebih kecil dia dibanding min 4 karena bilangan negatif. Kalau positif baru 6 lebih besar dari 4. Kalau bilangan negatif min 6 lebih kecil dari min 4. Jadi ini penyelesaiannya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis. Nanti Ibu akan tampilkan ini di e-learning ya, soal-soal ini ya. Oh, ini nanti Ibu tampilkan di e-learning. Ya. Jaka suka coli. Ya, nanti Ibu tampilkan dalam bentuk PowerPoint seperti ini ya. Ya, biar kalian bisa pelajari karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis ya. Oke anak-anak, nanti kalian bisa lihat ini di e-learning ya. Oke, sekarang karena waktu sudah habis, kita akhiri dulu sampai di sini anak-anak ya. Tetap semangat, jagalah kesehatan ya. Ingat selalu makan bergizi, jangan terlalu banyak begadang. Oke, ingat tugas 2 dikirimkan. Kalau sudah nanti siap-siap kalian akan mengerjakan ulangan harian 1 belajar yang baik ya. Oke anak-anak, kita akhiri sampai di sini dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.